Pelita Sabda hari ini mengisahkan Yesus yang dicari banyak orang. Bahkan ada yang berusaha menahannya untuk tetap tinggal karena telah merasakan karya kasih dan mukjizatnya. Namun Tuhan menjawab, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Namun Tuhan harus mewartakan Injil ke tempat-tempat lainnya. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu orang tua wali murid, serta rekan-rekan guru yang terkasih. Hari ini kita akan memulai renungan sabda kita di bulan Kitab Suci Nasional yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Sebelum memulai renungan sabda hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam menyatukan diri dengan kehendak ilahi yang maha agung, Engkau telah mempersembahkan madah pujian kepada Allah di bumi melalui hati-Mu yang maha kudus, dan sekarang masih melanjutkan mempersembahkan sakramen Ekaristi di mana-mana, dan akan tetap meneruskannya hingga akhir dunia. Dengan sungguh-sungguh, kami ingin mempersembahkan kepadamu sepanjang hari ini kegembiraan dan penderitaan kami, segala tujuan dan angan-angan kami, semua kesulitan dan hasrat kami, setiap perkataan dan tindakan kami, dengan meneladan Santo Fransiskus Xaverius dan kepada hati Bunda Maria yang tak bernoda. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita siapkan bacaan kita hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang, keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia. Ia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih, bacaan Injil kita hari ini ingin menyampaikan pesan penting kepada sekelompok orang. Pertama-tama, Anda perlu menarik perhatian mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui kepribadian yang karismatik, kisah yang menyentuh hati, tindakan kebajikan yang heroik, atau apapun yang membuat orang terkesan atau bahkan takjub. Setelah Anda mendapatkan perhatian penuh mereka, Anda dapat menyampaikan pesan
yang ingin Anda sampaikan. Inilah yang Yesus lakukan dalam Injil hari ini. Yesus memulai pelayanan publiknya di Nazaret, tetapi penduduk kota kelahirannya menolaknya dari sinagoge mereka. Oleh karena itu, ia segera berjalan kaki sejauh sekitar 20 mil ke Kapernaum, sebuah kota di utara Danau Galilea, tempat Yesus menghabiskan sebagian besar waktunya. Dalam kunjungan pertama ke Kapernaum ini, di awal pelayanan publiknya, Yesus mengajar di sinagoge mereka, mengusir setan, lalu pergi ke rumah Simon untuk melakukan penyembuhan fisik pertamanya yang tercatat dalam Injil Lukas. Ia menyembuhkan ibu mertua Simon yang menderita demam parah. Kemudian sore harinya, banyak orang membawa orang sakit dan kerasukan kepada Yesus. Dan Yesus menumpangkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dan keesokan paginya, ketika Yesus bersiap meninggalkan Kapernaum, setelah kunjungan pertama ini selama pelayanan publiknya, orang-orang mencoba meyakinkan Yesus untuk tetap tinggal. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Pernahkah Yesus mendapat perhatian penuh Anda? Meskipun kemungkinan besar Anda belum pernah menyaksikan penyembuhan ajaib secara langsung, atau melihat setan diusir dari orang yang kerasukan, Yesus tetap menginginkan perhatian penuh Anda. Dia ingin Anda begitu takjub akannya dan begitu terkesan olehnya, sehingga Anda menemukan diri Anda mencarinya agar lebih dipenuhi dengan ajaran ilahinya. Beberapa orang memberikan perhatian penuh kepada Tuhan setelah pengalaman yang luar biasa dalam retret. Yang lain tersentuh oleh khotbah yang luar biasa. Dan masih banyak lagi cara Yesus menarik perhatian Anda sehingga memenuhi Anda dengan kerinduan untuk mendengarkannya dan bersamanya. Pengalaman-pengalaman seperti itu meletakkan dasar yang indah, yang dengannya kita senantiasa diundang untuk berpaling kepada Tuhan kita. Jika ini bukan pengalaman yang dapat Anda pahami, tanyakan pada diri sendiri. Mengapa? Mengapa Anda belum takjub akan Tuhan kita, sampai-sampai Anda sungguh-sungguh mencarinya untuk mendengarkan firman-Nya yang menyegarkan? Renungkanlah hari ini bagaimana Tuhan kita pertama kali menarik perhatian orang-orang Kapernaum. Meskipun beberapa akhirnya berpaling darinya, banyak yang menjadi pengikut setia berkat pengalaman pribadi ini. Renungkanlah bagaimana Anda pernah berjumpa dengan Tuhan kita dengan penuh kuasa di masa lalu. Sudahkah Anda membiarkan pengalaman itu menjadi motivasi yang berkelanjutan bagi Anda untuk mencarinya? Dan jika Anda tidak dapat mengingat pengalaman tersebut, mohonlah kepada Tuhan kita untuk memberikan Anda dorongan batin untuk lebih merindukannya dan untuk dipuaskan oleh firman-Nya yang kudus dan hadirat ilahi. Untuk mengakhiri renungan sabda kita hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Tuhanku yang ajaib, aku tahu Engkau menginginkan perhatian penuhku dalam hidup. Dan aku tahu, aku sering teralihkan oleh banyak-banyak hal yang menyaingimu. Berilah aku rahmat yang kubutuhkan untuk begitu takjub akan-Mu dan karya-Mu dalam hidupku, sehingga aku sungguh-sungguh mencari-Mu agar senantiasa dipupuk
oleh firman-Mu yang kudus dan kehadiran Ilahi dalam hidupku. Yesus, aku percaya kepadamu. Santo Fransiskus Soferis, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kiranya renungan sabda hari ini memberikan bekal untuk memahami diri sendiri dan bagaimana kita setia mengikuti Yesus. Tuhan memberkati.